Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gelar, berjumpa lagi dengan saya Susilo Ibnu Santoso dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik dihadapkan dengan kemampuan menulis berbagai jenis teks. Untuk Bahasa Indonesia SMA kelas 11 misalnya, ada beberapa teks yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta didik, seperti sahabat Gelar. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester Gasal, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Tentunya sahabat Gelar masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Ada beberapa ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur meliputi kata ganti, konjungsi, kalimat deklaratif, imperatif, dan interrogatif. Baik sahabat Gelar, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. A. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, dia, nya, mereka, kita, dan kami. B. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang bertugas menghubungkan dua klausa atau lebih. Konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks prosedur. Misalnya, jika, apabila, atau seandainya. Selain konjungsi yang menyatakan syarat, teks prosedur juga menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Konjungsi temporal misalnya kemudian atau setelah, pertama, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan terakhir. C. Kalimat deklaratif, imperatif, dan interrogatif. Menurut fungsinya, kalimat dapat diklasifikasikan menjadi kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat interrogatif. Dalam teks prosedur, kalimat-kalimat tersebut digunakan untuk memperjelas maksud teks prosedur. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat deklaratif berfungsi memberi informasi atau berita tentang sesuatu. Sebagai contoh, kaca yang akan dibuat botol dicampur pasir dan abu soda. Kedua, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Sebagai contoh, setelah itu, bentuklah campuran adonan menjadi botol dengan cetakan. Ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Kalimat interrogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Sebagai contoh, apakah Anda pernah membuat sabun cuci tangan sendiri? Sahabat Gelar, demikian tadi materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Gelar semua. Sahabat Gelar, gemar belajar, pasti pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.